Masih daring dengan Buana 79. Ya, kali ini saya akan berikan video tutorial bagaimana cara membuat laporan perubahan modal, di mana pada penugasan-penugasan sebelumnya kita sudah sama-sama menyelesaikan bagaimana cara membuat laporan laba rugi atau income statement, di mana hasil dari laporan laba rugi ini diperoleh laba sebelum PPh sebesar 268 juta sekian dan laba setelah PPh sebesar 205.261 juta sekian. Pada pertemuan ini saya akan beri video tutorial untuk mengisi atau membuat bagaimana cara membuat laporan perubahan modal atau equity statement. Nah, kunci untuk membuat laporan perubahan modal di sini adalah yang pertama, kita harus tahu berapa modal awal, ya, modal awalnya berapa. Kemudian dari modal itu apakah ada pengambilan prive atau apakah ada laba ditahan, itu nanti akan mempengaruhi modal awal tersebut. Kemudian setelah modal awal sudah diketahui berapa, maka otomatis laba yang didapat dari laporan laba rugi, laba setelah PPh, ini akan kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal ini, dimana jika perusahaan mengalami laba maka otomatis akan menambah modal awal. Tapi jika dalam laporan laba rugi kok perusahaan ternyata mengalami kerugian, maka otomatis pada laporan perubahan modal ini dia akan mengurangi modal awal yang ada. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi bentuk laporan perubahan modal kira-kira seperti ini, ya. Masih Ude Wirastri. Kuncinya adalah untuk membuat laporan perubahan modal, kita fokus bahwa laporan perubahan modal berarti kita fokus pada akun kode 3, ya. Kita akan fokus pada akun kode 3, akun modal, ya. Jadi laporan perubahan modal ini tidak masuk akun-akun yang lain, dia hanya fokus pada akun-akun modal. Nah, yang pertama untuk membuat laporan perubahan modal, yang pertama kita harus tahu dulu berapa modal tanggal 30 November atau modal awalnya. Untuk mengetahui berapa modal awal, kita bisa cari pada daftar saldo awal 30 November di soal berapa kira-kira di sini laba atau modal awal kode 3, ya, berarti ini ada Tuan Suryono Capital, berarti ini adalah modal Tuan Suryono, berarti ini modal awalnya. Oke, sekarang kita masukkan 400.430.000 kita masukkan ke laporan modal awal di sini. Oke, Tuan Suryono Capital masukkan di sini jumlahnya berapa? Ya, 400.430.000. Kemudian yang kedua, jika di situ ada prive atau pengambilan pribadi, maka pengambilan pribadi akan mengurangi modal awal. Maka posisi saldo ini enggak sejajar. Saldo modal itu normalnya adalah kredit. Nah, di sini prive karena dia pengambilan pribadi, artinya pengambilan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingannya, maka otomatis akan mengurangi modal ini sehingga dia akan berada pada saldo debit atau saldonya berada di kolom debit, maka ini akan mengurangi. Kita masukkan untuk Tuan Suryono Drawing ini ke laporan perubahan modal di sini. Tuan Suryono Drawing jumlah nominalnya adalah 23.100.000. Kita masukkan ke sini 23.100.000. Nah, karena mengurangi modal, maka otomatis untuk Tuan Suryono Drawing ini kalian kasih dalam kurung, ya, kasih dalam kurung. Kemudian ini akan kita jumlah, letakkan di sebelah sini, ya, letakkan sebelah sini. Jumlahnya kira-kira nanti berapa? Di sini ada, tinggal dikurangi saja, 400 juta dikurangi 23.100.000 nya ketemulah 377 juta. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kemudian kalian masukkan di sini laba yang kalian peroleh atau laba setelah PPh yang kalian peroleh dari laporan perubahan laporan laba rugi. Ya, kita masukkan untuk earning after tax-nya ini 205 juta ini. Kita masukkan ke sini.
ya. Kemudian kita masukkan ke sini jumlahnya. Nah, setelah kalian masukkan, baru kalian akan jumlah di sini, ya. Kalian jumlahkan di sini 377 juta ini. Kalian jumlahkan atau kalian tambahkan dengan laba yang barusan kalian dapat. Kalian tambahkan sini, ya, sehingga jumlahnya ketemu kira-kira adalah 580 juta. Nah, ini kasih keterangan modal akhir 31 Desember 2015. Sehingga inilah modal akhir kalian. Nah, modal akhir ini nanti akan kita masukkan ke laporan neraca setelah ini. Ya, jadi laporan perubahan modal seperti ini, ya, mudah, gampang. Silakan kalian kerjakan. Nah, seterusnya setelah ini laporan perubahan modal setelah selesai, sekarang kita akan coba langsung ke laporan neraca, ya, atau balance sheet. Ya. Nah, laporan neraca, rumus untuk mengerjakan laporan neraca itu adalah harta itu harus sama jumlahnya dengan hutang plus modal, atau harta itu besarannya harus sama dengan jumlah hutang plus modal. Ini rumus untuk neraca. Jadi kalau harta tidak seimbang atau tidak balance dengan liability atau dengan hutang plus modal, maka otomatis laporan kalian pasti akan salah, berarti harus dikoreksi kembali. Baik, untuk menyusun laporan neraca ini, kalian harus lihat dulu di struktur akun yang ada di soal. Ya, lihat di sini. Bahwa untuk membuat laporan neraca, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk membuat neraca ini adalah kalian ambil dari worksheet setelah PPH kolom balance ini. Berarti ini angka-angka ini. Nah, kolom neraca itu diisi dari kode 1 sampai kode 3. Karena kode 1 sampai 3 itu adalah harta, hutang, dan modal. Karena neraca itu, untuk membuat neraca, maka akun-akun yang harus dimasukkan itu adalah akun harta, itu di kolom debit, hutang dan modal itu di kolom kredit. Dan nanti itu harus seimbang keduanya. Ya, karena kode 1 sampai 3 yang kalian ambil, maka kalian harus tidak boleh di luar akun ini. Ya, kalian harus tetap berpatokan pada akun kode 1 sampai kode 3 untuk mengisi kolom neraca di sini. Ya. Nah, untuk menyusun struktur laporannya, saya sarankan kalian perhatikan di daftar akun di soal. Perhatikan di sini di dalam daftar akun soal, di sini untuk kategori aset ini ada 3 kelompok atau ada 3 kategori. Kategori yang pertama ada current asset. Ini adalah untuk menyebutkan harta lancar, atau current asset ini adalah kumpulan harta lancar. Ini ada cash in bank, petty cash, dan sebagainya ini. Kemudian kategori yang kedua ada long term investment atau investasi jangka panjang. Nah, di sini investasi jangka panjang dalam hal ini adalah investasi dalam bentuk saham atau stock investment. Kemudian kategori harta yang ketiga ini ada fixed asset atau harta tak lancar. Di sini ada equipment at cost dan equipment accumulated depreciation atau akumulasi depresiasi peralatan. Nah, untuk menyusun laporan neraca kalian harus perhatikan ini betul, ya. Yang pertama kalian sebutkan dulu current asetnya, kalian kelompokkan di sini. Current asetnya kalian sebutkan di sini. Nah, kategori current asset apa saja kalian sebutkan di sini nanti, ya. Kalian sebutkan di sini. Tadi ada petty cash, ada cash in bank dan sebagainya, itu kalian sebutkan. Ini kalian masukkan semua sampai prepaid ini, sampai prepaid tag ini kalian masukkan ke sini. Nah, setelah masukkan kalian masukkan nominalnya. Nah, nominal ini kalian ambil dari worksheet setelah PPH, berarti nominal ini cash in bank sampai prepaid tag, berarti ini. Nah, dan ini. Ingat di sini ada kolom kredit, ada yang masuk di atau saldo debit, saldo kredit, sorry. Ada allowance for debt, full debt. Artinya jika dia keluar dari saldo normal, maka dia harus mengurangi akun ini. Ya. Jadi harus mengurangi. Kalau normalnya harta itu saldonya debit. Jika ada akun harta saldonya di kredit,
maka otomatis di kolom neraca ini harus dikasih dalam tanda kurung, artinya dia akan mengurangi. Ya. Kemudian kalian masukkan semua, baru di sini kalian masukkan angkanya tadi, kamu masukkan di sini. Sehingga ketemulah angka di sini ya. Kalian masukkan semua di sini. Nah, lihat allowance for debt full debt, dia dalam kurung karena di sini saldonya dia tidak sama atau tidak sesuai dengan saldo normal harta. Asumsinya kenapa dia mengurangi? Karena dia adalah cadangan kerugian piutang. Ya, cadangan kerugian piutang, otomatis dia akan mengurangi harta. Oke, ya. Oke, setelah kalian masukkan, lalu kalian jumlah di sini. Kalian total di sini. Total harta lancar. Ketemulah di sini sekian. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua kalian masukkan untuk kategori yang long term investment. Kalian masukkan ke sini untuk long term investmentnya. Kalian masukkan. Nah, sebutkan tadi kategori long term investment itu apa? Ada stock investment. Kalian tulis di sini stock investment. Kalian masukkan stock investment. In stock investment kalian masukkan ke sini. Nah, setelah itu jumlahnya kalian ambil berapa jumlahnya? Lihat di worksheet setelah PPA. Stock investment ada berapa? Ada 70 juta. Kalian masukkan. Nah, setelah kalian masukkan, kemudian kategori yang terakhir adalah kalian masukkan untuk kategori fixed asset atau harta tak lancar. Ya, harta tak lancar. Berarti kalian masukkan di sini. Oke, kita ambil saja langsung di sini biar enak kalian. Nah, langsung kasih cocok untuk kolom debit. Saya tuntun dulu untuk kolom kredit, silakan nanti kalian isi sendiri. Oke, untuk harta tak lancar fixed asset, tadi kategori fixed asset di sini. Ya, fixed asset berarti kita masukkan yang ini. Ya, kalian masukkan fixed asset di sini. Ya. Oke, masukkan akunnya di sini. Equipment at cost 6 juta, ada akumulasi penyusutannya 60 juta, ada penyusutan 6 juta, sehingga total untuk harta tak lancar sebesar 54 juta. Nah, kemudian total ini, total current asset, total long term investment, dan total fixed asset kalian jumlahkan, letakkan di sini. Ya, paham ya? Jadi saya ulangi. Untuk menyusun neraca, kuncinya adalah bahwa neraca itu harta harus sama atau sebanding jika hutang ditambah dengan modal, atau aset itu sama dengan liability plus equity. Ya, caranya tadi untuk menyusun struktur laporan neraca, kalian saya sarankan lihat pada struktur akun ini. Bahwa untuk harta atau aset ini apa saja, terdiri dari apa saja. Ya, di sini di struktur akun harta ada current asset, ada long term investment, ada fixed asset. Nah, kategori-kategori ini dalam menyusun neraca kalian harus pisah-pisahkan seperti ini. Current asset pertama kalian sebutkan apa saja, kemudian nominalnya kalian masukkan, kemudian kalian total taruh di kolom sebelah sini. Kemudian kategori ada long term investment. Long term investment itu ada stock investment, kalian masukkan di sini. Kemudian kalian total letakkan di sini. Dan fixed asset, kategori fixed asset apa saja? Oh, ada equipment at cost dan ada equipment accumulated depreciation. Kalian jumlahkan, letakkan di sini jumlahnya. Kemudian setelah jumlah ini sudah ketemu, kalian total ini. Ya, kalian total letakkan di sini. Nah, setelah di sini nanti ketemu totalnya berapa? Total di total aset ini harus sama dengan total di total liability equity di sini. Ya. Jadi kalian total di sini, total. Kalian total ini. Nanti jumlahnya akan ketemu sekitar sekian. 1.604 juta sekian. Nah, untuk liability dan equity kalian pun tetap masih pada di sini. Nah, yang pertama current liability. Bahwa liability ada dua, ada current liability, ada long term
liability. Berarti kalian masukkan dua-duanya ini, kategori untuk hutang. Wah, hutang itu ada dua, ada current liability, ada long term liability. Nah, current liability kalian sebutkan di sini. Silakan akun-akunnya kalian sebutkan, kalian masukkan, kemudian jumlahnya kamu letakkan di sini. Ya, kemudian totalnya kalian letakkan di sini. Ya, totalnya nanti kalian letakkan di sini. Jadi kalian sebutkan kategori current liability itu apa saja. Kemudian jumlahnya kalian masukkan di sini. Kemudian setelah dimasukkan kalian total, kamu kemudian letakkan di sini total untuk current liability. Nah, untuk long term liability kalian ambil di sini. Long term liability itu apa? Oh, ternyata hanya satu, utang jangka panjang atau Bank Permata Loan. Kalian masukkan di sini. Bank Permata Loan. Jumlahnya berapa? Langsung di sini ya. Langsung masukkan. Kemudian kamu total untuk long term liability kalian letak di sini. Jadi Bank Permata Loan jumlahnya berapa, taruh sini. Karena cuma hanya satu item, maka jumlahnya kalian masukkan sini dari jumlah ini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat untuk yang equity ini. Nah, untuk equity kalian jangan mengambil modal awal peluang. Kalian untuk equity, khusus equity, kalian ngambil saja dari pelaporan perubahan modal ini. Kalian ambil yang ini. Ya, dari equity per 31 hari modal akhir dari laporan perubahan modal, inilah equity yang akan kalian masukkan di kolom equity. Jadi jangan ngambil dari sini, jangan ngambil dari sini ya. Oke, equity kalian masukkan di sini. Nah, masukkan langsung yang ini kita masukkan ke sini. Nah, tugas kalian adalah sekarang silakan cari untuk jumlah-jumlah untuk current liability, jumlah untuk Bank Permata Loan, kemudian totalnya ini kalian cari berapa, ini berapa, kemudian total current liability, nanti tambah dengan long term liability, kemudian tambah dengan total tuan surplus capital ini atau labanya ini, laba setelah PP yang kalian dapat dari equity ini, dari laporan perubahan modal ini. Kemudian kalian total, maka jumlahnya di sini nanti harus sama dengan jumlah ini, kolom debit. Jadi kolom debit dan kolom kredit itu seimbang. Artinya jumlah aset itu sama dengan jumlah modal plus hutang. Seperti itu. Oke, paham ya? Saya rasa ini tugas untuk yang berikutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, salam dari Buana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.